di era Prabowo ini hubungan luar negeri Indonesia berarti lebih dinamis, Pak? Ya kita kan belum tahu, Mbak. Iya, Ini masih gitu. prediksi. Iya, prediksinya gitu, Pak, maksudnya. Pak Prabowo berkomitmen untuk menjalankan warisan Jokowi, melanjutkan, iya kan? Tapi kalaupun beliau nggak perlu ngomong seperti itu juga, saya pikir beliau akan paham gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung di podcast Secret Story bersama saya Naura. Hari ini kita akan berdiskusi tentang hubungan luar negeri atau bilateral Indonesia yang dijalankan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden baru Indonesia nih ke depannya. Karena minggu-minggu ini kita melihat ya teman-teman bagaimana perjalanan luar negeri dari presiden terpilih yang masih menjabat menjadi Kemhan seperti ke Turki, Tiongkok, Prancis dan lainnya. Kita ingin tahu nih seperti apa bangunan atau jalinan hubungan diplomasi yang akan dibangun oleh Pak Prabowo ke depannya. Dan kita sekarang akan ngobrol-ngobrol lagi nih teman-teman sama Pak Fahlesa. Halo Mbak Naura. Halo, assalamualaikum Pak. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah kabar baik. Iya, jadi nih Pak, bicara soal hubungan luar negeri nih Pak Fahlesa, Presiden baru kita Pak Prabowo kan nantinya akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan ya. Kalau pandangan Bapak seperti apakah nantinya hubungan bilateral kita dengan negara lain di tangan Pak Prabowo? Apakah ada perubahan Pak? Silakan Pak. Ya, pertanyaan menarik ya Mbak Naura, juga barangkali yang ditunggu-tunggu juga nih oleh pemirsa podcast Secret Story. Betul. Ya, kalau kita melihat sosok Prabowo ya, sosok yang mau nggak mau bagi publik Indonesia dan juga publik internasional yang mengenalnya adalah sosok yang cukup kontroversial ya. Apalagi mengingat track record yang sebelumnya yang dikenal dunia internasional dan juga banyak digoreng di Indonesia adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ya. Dan beberapa kalangan orang mungkin juga akan ketakutan mungkin ya, ini kalau memimpin bagaimana nih ya. Iya, betul. Ini apakah akan otoriter ya, apakah akan ultranasionalis kan seperti itu kan. Nah, saya melihat begini ya, dari apa-apa saja yang beliau sampaikan ketika pemaparan strategi dalam debat-debat Capres ya kemarin itu ya. Dan juga bagaimana melihat geopolitik dan geostrategi saat ini, bagaimana latar belakang beliau ya yang merupakan ex-jenderal TNI Angkatan Darat yang sudah kenyang menimba ilmu ya di bidang keamanan nasional, juga tentang geostrategi, geopolitik dan lain sebagainya, juga sering disekolahkan di luar negeri, baik itu dalam konteks pribadi maupun juga dalam konteks ketika beliau menjadi tentara aktif ya ke Amerika Serikat, juga menjadi salah satu lulusan terbaik ya di Akademi TNI Angkatan Darat Army Special Forces di Amerika Serikat di Fort Benning waktu itu bareng Raja Abdullah kedua, Raja Jordania, juga menjadi lulusan terbaik di sana. Saya pikir kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini akan berbeda drastis ya kebijakan luar negerinya dengan Presiden Jokowi, dengan Presiden SBY ya, ataupun dengan Bu Mega atau almarhum Gus Dur, saya pikir tidak ya. Saya pikir tidak ya, karena fakta bahwa beliau nasionalis ya, tidak ada yang bisa menafikan hal itu. Didikannya selama puluhan tahun sebagai tentara TNI Angkatan Darat ya, saya pikir sudah menjadikan nasionalisme, semangat nasionalisme, patriotisme, kecintaan terhadap tanah air adalah hal yang mendarah daging bagi Prabowo. Tetapi saya pikir Prabowo cukup pintar ya, artinya bahkan sosok yang pandai, memang cerdas, yang memang melihat bahwa implementasi atau pengejawantahan dari nasionalisme bukan lagi, nggak bisa diartikan sebagai suatu hal yang negatif, yang ultra, yang ekspansif saya pikir ya, dan saya yakin beliau sangat menyadarin itu. Nah, kalau Mbak Naura lihat sebetulnya ada konsep ASEAN Way betul, yang beliau sodorkan ketika beberapa kali debat Capres ya. Saya pikir itu adalah ekspansi atau perluasan dari ASEAN Way. Jadi selama kepemimpinan SBY dan juga Jokowi, Kementerian Luar Negeri kita beserta dengan negara-negara ASEAN ya, Association of Southeast Asian Nations ya, perhimpunan negara-negara ASEAN di Asia Tenggara itu punya namanya ASEAN Way. Jadi caranya ASEAN ya, cara pandang ASEAN, bagaimana ASEAN tuh harus punya cara pandang sendiri dong gitu ya, supaya ASEAN ini bisa
memiliki modal sosial untuk bisa saling erat satu sama lain, Betul. negara-negara di Asia Tenggara, walaupun kita tidak bisa nafikan terjadi perbedaan ekonomi yang cukup mencolok yang tidak bisa rata ya di antara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, tentu Ya, berbeda dengan Indonesia secara berbeda ekonomi. ya. Belum lagi kita bicara Kamboja ya, Hmm. kita bicara Timur Leste, Filipina yang tidak setara secara ekonomi. Tetapi memang ada banyak hal yang bisa diolah di situ, makanya ASEAN memunculkan ASEAN Way. Nah, Prabowo ini mencoba untuk memperluas lagi, nggak hanya Asia Tenggara nih, ASEAN ya. Asia itu berarti benua Asia. Betul. Jadi cara pandang Asia. Melihat juga faktor lain adalah Prabowo ini kan sering di luar ya, sekolah di luar, ikut Iya. orang tuanya juga dulu. Almarhum bapaknya yang juga merupakan menteri juga di era Pak Soekarno ya. Sering ke Eropa juga, bahasa Inggris juga lancar ya, bahasa-bahasa asing lain juga bisa gitu ya. Betul. Adalah sosok yang memang nyaman untuk berdiplomasi. Itu adalah satu hal. Bahkan tingkat kenyamanannya dalam berdiplomasi, bernegosiasi, memberikan presentasi di event-event tingkat internasional itu lebih nyaman daripada Pak Jokowi. Oke. Kalau kita mau fair ya. Nah, dan itu juga sudah ditunjukkan ya bagaimana presiden terpilih Pak Prabowo ya, walaupun secara formal masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sudah melakukan safari Betul. ya safari diplomasi ya Iya. ke beberapa negara, ke Tiongkok ya, ke Turki baru-baru ini iya. ya. Juga diajak juga untuk pembukaan Olimpiade di Paris ya. Dan beberapa yang lain saya pikir bertemu dengan mitra strategis kita, Uni Emirat Arab ya, dan lain sebagainya. Saya pikir itu bentuk kenyamanan beliau dan bentuk strategi ya, baik itu pemerintahan Pak Jokowi maupun juga Pak Prabowo, bahwa memang beliau menaruh perhatian besar terhadap yang namanya diplomasi ya. Oke. Bagaimana sebetulnya pemerintahan ini dibangun nggak akan bisa jalan dengan bagus kalau tidak saling kerjasama ya, saling berusaha bersama untuk memunculkan citra yang positif terhadap negara Indonesia. Dan Prabowo sudah melakukan itu. Dan kekhawatiran tentang ya beliau yang nantinya akan menjadi ultranasionalis, menjadi otoriter, menjadi pelanggar HAM ya di pemerintahannya ini, saya pikir kok cukup berlebihan ya. Saya pikir cukup berlebihan yang meskipun kita juga harus kontrol bersama ya. Kita tidak bisa kemudian memberikan cek kosong. Tentu saja gerakan-gerakan sipil juga harus melakukan check and balances ya. Apapun itu kebijakan-kebijakan nanti yang akan ditelurkannya, tentu saja Mbak Naura ya, pemirsa podcast Secret Story juga harus bisa melakukan kontrol itu dengan baik ya di jalannya pemerintahan Pak Prabowo ke depan ya. Tapi setidaknya tendensi yang terjadi saat ini adalah tendensi atau arah yang positif dengan memperhatikan beberapa latar belakang secara personal Pak Prabowo dan juga gagasan-gagasan yang memang sudah beliau sampaikan. Juga hal yang penting juga kalau kita melihat dari kacamata kan tadi dari kacamata internal nih, bagaimana kacamata kita melihat sosok Pak Prabowo ini seperti apa, dengan kepentingan Indonesia seperti apa. Sosok luar negeri, saya membaca satu artikel dari Lowy Institute dari Australia, Mbak Naura ya. Lowy Institute ini institut think tanknya pemerintah Australia, Mbak, yang selalu dirujuk ya, pendapat-pendapatnya banyak akademisi-akademisi top Australia yang jadi penulis-penulis artikel-artikelnya ya, publikasi di Lowy Institute mengatakan bahwa ini menurut mereka ya, artinya menurut Lowy Institute bahwa kepemimpinan Prabowo ini ke depan akan menjadi hal positif bagi hubungan Indonesia-Australia katanya, bagi hubungan Australia-Indonesia ya. Ya meskipun tentu saja proses check and balances itu tetap perlu diperhatikan. Kenapa begitu? Karena Prabowo pernah menyampaikan good neighboring policy. Ini yang diapresiasi oleh negara-negara tetangga. Australia, saya pikir juga ikut mengapresiasi. Good neighboring policy itu beberapa kali sudah disampaikan Pak Prabowo dalam kampanyenya waktu itu ya, selain ASEAN Way ya, good neighboring policy. Bahwa kebijakan tetangga yang baik itu harus tetap dijalankan ya ke depan ya. Itu adalah sebuah start yang awal yang saya pikir bagus untuk menimbulkan kesan yang positif, kesan yang ramah terutama kepada negara-negara
tetangga Indonesia, baik itu tetangga di sebelah selatan Australia maupun di utara ya, Tiongkok, Tidak Jepang hanya dan lain Asia ya, sebagainya. Pak, Tidak berarti hanya ya? Asia ya. Nah, itu yang kita baca ya, itu yang sejauh ini kita baca, dan bagaimana respon negara-negara tetangga termasuk negara barat ya. Ya. Yang cukup merespon positif kepemimpinan Prabowo, dan bagaimana kebijakan atau langkah-langkah politik dan langkah-langkah kebijakan luar negeri yang akan dijalankan Prabowo dalam pemerintahannya ke depan ya. Saya melihatnya seperti itu, Mbak. Oke. Nah, lalu nih Pak, tadi kan Bapak juga sempat mengatakan bahwa Prabowo itu kan juga sempat lama ya tinggal di negara Eropa. Nah, dan kita tahu juga bahwa saat ini Jokowi juga dekat dengan negara Tiongkok. Nah, bagaimana bangunan diplomasi yang akan beliau bangun di masa pemerintahannya, kalau menurut pandangan Bapak? Iya, ya itu dia. Ada hal yang penting ya. Saya pikir kalau kita bicara geostrategi dan geopolitik itu udah makanan sehari-hari Pak Prabowo dulu ya, waktu menjadi tentara aktif ya. Karena bagaimanapun kalau udah jadi tentara itu kan paham betul ya geopolitik, geostrategis, bagaimana tantangan negara Indonesia ke depan, siapa sih ancamannya di Asia Tenggara, siapa sih aktor-aktor yang bermain, kan begitu. Itu sudah jadi makanan ya. Saya pikir beliau cukup mampu melihat itulah ya realitas yang terjadi saat ini. Dan realitas yang terjadi saat ini adalah bahwa Cina atau Tiongkok adalah pemain kuat dunia ya, aktor kuat dunia ya, di samping Amerika Serikat tentu saja, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, kemudian kita melihat ke posisi Indonesia. Posisi Indonesia ini di antara negara-negara lain di dunia ini posisinya di mana sih? Mbak Naura, kan orang harus seperti itu ya. Kalau kita ingin merespon ancaman, kita juga harus tahu dong diri kita nih sebetulnya seperti apa, kelebihan dan kelemahan kita seperti apa. Baru kita bisa melakukan sebuah kebijakan yang efektif untuk menangkal ancaman itu atau memanage ancaman itu dengan baik, kan seperti itu, ya kan? Nah, Indonesia ini sebetulnya oleh pakar-pakar politik internasional dikategorikan sebagai negara middle power, Mbak. Ya, bukan negara yang super power, bukan. tapi juga bukan yang low gitu ya. Low power juga enggak juga. Jadi kita ini middle power. Nah, rumus yang dijalankan oleh negara-negara middle power pada umumnya adalah melakukan strategi-strategi yang dia ya artinya bebas aktif ya. Bebas aktif dalam arti yang memang sudah yang memang pas dengan prinsip Indonesia kan, bebas aktif. Yang ditelurkan oleh para founding fathers kita sejak zaman Presiden Soekarno ya, bahwa politik kita adalah politik yang bebas aktif. Artinya dalam konteks perang dingin dulu kita nggak memihak Uni Soviet atau Barat ya, ketika itu sampai sekarang masih relevan. Dan terutama juga meskipun sudah tidak ada perang dingin lagi, tetapi prinsip itu tetap masih bisa untuk diterapkan, dan itu yang saya pikir coba diterapkan oleh Pak Prabowo. Karena dalam kaitannya dengan Cina, kita nggak mau untuk kemudian keras-kerasan dengan Cina, iya kan, Mbak? Tetapi juga kita juga mesti waspada. Kita juga nggak kemudian berdiam diri, nggak kemudian mencoba untuk membangun antisipasi terhadap ancaman-ancaman, karena Cina juga melakukan ancaman di Laut Cina Selatan misalnya. Kita juga butuh Amerika Serikat dong, betul, iya kan? Nah, saya pikir itulah sebetulnya ya yang selalu coba dimainkan oleh Indonesia. Dan Prabowo meskipun punya komitmen yang kuat untuk mengadakan alutsista ya, di masa pemerintahan Jokowi yang kedua ini, beliau sebagai Menhan, kita sudah banyak ya melihat bagaimana upaya-upaya Pak Prabowo untuk memperbarui alutsista ya. Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan pertahanan kita ya. Tetapi juga yang saya pikir itu adalah langkah yang penting ya, yang coba untuk diterapkan oleh Pak Prabowo, bahwa betul kita bersahabat dengan siapa aja, dengan Cina mengadakan hubungan baik, tapi juga jangan lupa bahwa Cina juga dengan kata lain juga bisa dijadikan sebagai ancaman gitu ya, karena dia punya kepentingan besar di Laut Cina Selatan. Kapal-kapalnya seringkali beroperasi di situ, mengamankan kapal-kapal
nelayan Cina yang berlayar di situ. Meskipun kita bukan claimant state ya, bukan negara yang mengklaim Laut Cina Selatan, tapi kan seringkali tuh masuk ke perairan Natuna, Ya, dekat kapal-kapal Natuna. Cina kan, dan mereka sangat berkebutuhan untuk bisa menguasai Laut Cina Selatan, Mbak, karena sumber dayanya besar, kekayaan lautnya besar, sementara kebutuhan orang Cina yang 1 miliar lebih juga sangat membutuhkan banyak pasokan energi, pasokan makanan, ya kan. Jadi tingkat kewaspadaan itu yang perlu ditingkatkan, dan saya pikir Prabowo sudah melakukan langkah itu ya. Oke. Meskipun juga Amerika ini juga partner strategis kita, juga nggak bisa ditinggalkan. Jadi tidak ada kata bagi negara middle power itu untuk lebih memilih salah satu di antara keduanya. Berpihak ke lebih yang mana secara gitu, permanen, secara jangka panjang. Itu tidak akan pernah terjadi, dan itu juga saya pikir Prabowo sangat aware, sangat paham dengan geostrategis dan geopolitik negara Indonesia saat ini di tengah-tengah perkembangan yang terjadi di dunia, bagaimana meningkatnya kemampuan kapasitas Cina secara pertahanan, secara politik dan ekonomi, tetapi juga belum melunturnya Amerika Serikat, ya. Dan Amerika Serikat masih punya kepentingan di Laut Cina Selatan sebagai bentuk untuk membalance ya, mengatur keseimbangan di Asia Tenggara ya. Juga bagaimana meningkatnya peran-peran negara-negara G20 yang lain seperti India, Brazil, yang di zaman Jokowi juga kita juga bekerja sama dengan baik dengan mereka, saya pikir. Oke. Nah, lalu Pak, kembali lagi nih Pak ke istilah Asian Way. Nah, itu kan tadinya mungkin Pak Valesa sudah mengatakan bahwa awalnya itu dipelopori ASEAN ya Pak ya. Nah, di mana ini merupakan cara untuk keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan konflik-konflik di masa lalu di Asia Tenggara tanpa campur tangan pihak luar. Nah, ini sebenarnya lebih detailnya Asian Way yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu seperti apa Pak? Apakah memang suitable atau cocok untuk dijalankan? Ya. Menarik Mbak Naura. Saya pikir kan kadang-kadang kita suka gembar-gembor tentang slogan, tapi slogannya abstrak kan kayak gitu kan. Nah, ini pertanyaan menarik. Saya pikir untuk sebuah bentuk sosialisasi nggak ada masalah ya. Di atas kertas itu kan slogan diplomasi ya. Kalau kita mau jujur, ASEAN Way itu juga seperti apa sih gitu kan. Masing-masing beda gitu kan budaya ya. Artinya saya melihatnya sebagai sebuah semangat untuk semangat diplomasi yang memiliki atmosfer positif ya Mbak Naura, bahwa kita ini punya cara pandang loh. Indonesia ini sebagai bagian dari Asia Tenggara dan sebagai bagian dari Asia juga punya cara pandang loh. Cara pandang untuk bisa turut bagian dalam berkontribusi terhadap perdamaian dunia, menjaga ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita kayak gitu kan. Nah, bentuknya seperti apa saya yakin juga Pak Prabowo dan juga timnya ketika mencetuskan itu juga masih abstrak. Tetapi setidaknya sebagai sebuah slogan oke lah gitu ya. Artinya bisa mendapatkan respon positif untuk nanti mungkin diteliti lebih jauh, bisa memunculkan proyek-proyek lain, atau mungkin juga nambah-nambah kerjaan nanti para peneliti-peneliti lain ya. Seperti dulu awal-awal Pak Jokowi juga mencetuskan program untuk lebih fokus kepada lautan kan ya, tol laut itu kan, itu kan juga sebuah ide yang bagus walaupun pada prakteknya kan susah juga kan. Betul. Ya artinya tantangan-tantangan ketika Menteri Susi dulu, Bu Susi tenggelamkan itu ya kapal itu kan juga banyak sekali tantangannya, mafianya banyak dan gak bertahan lama walaupun idenya bagus. Nah, untuk sebagai sebuah slogan ide, saya pikir kita perlu respon positif, tapi memang perlu kita juga monitor ya secara closely bagaimana perkembangannya ke depan ya. Ya intinya saya melihat adalah bahwa Pak Prabowo melihat bahwa ASEAN Way ini adalah sebuah energi yang positif yang perlu untuk ditunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia juga bisa loh turut andil dalam berkontribusi. Indonesia juga pemain yang perlu kalian perhitungkan loh ya, bukan pemain ecek-ecek di pentas global ya. Kalau misalnya Anda bertanya gitu, apa sih yang memang sudah dilakukan misalnya oleh Pak Prabowo, Pak sebelum jadi presiden terpilih besok ini, sebelum ngantor ya di September besok, ada beberapa yang memang menarik yang beliau mengatakan bahwa beliau akan coba secara praktis ya untuk berkontribusi terhadap permasalahan Gaza, Palestina. Bagaimana kita tahu banyak pengungsi. Beliau
langsung itu memberikan beasiswa. Kalau Mbak Naura ikut mengamati berita, ya nggak lama setelah kemudian safari di Timur Tengah, ya komitmennya juga dinyatakan bahwa kita siap menampung ya beberapa pengungsi Palestina, dikasih beasiswa tuh ada berapa puluh itu yang kemarin untuk kuliah S1 di Unhan, di Universitas Unhan Pertahanan. Ya. Nah, saya pikir ini langkah yang positif yang memang nggak hanya di tataran narasi ya, tapi juga dipraktekkan ya. Nah, kita ingin melihat ini jauh lagi agar dilakukan lebih banyak lagi nih ya yang dilakukan oleh Pak Prabowo beserta kabinetnya, beserta timnya besok ya di 2024, 2029 di pemerintahannya. Lebih banyak lagi hal-hal positif apa yang sudah dilakukannya seperti memberikan beasiswa untuk konteks Palestina, tapi juga kontribusi-kontribusi lain yang Indonesia itu bisa menguntungkan Indonesia, yang juga bisa meningkatkan posisi Indonesia di mata atau di pentas global. Oke. Nah, Pak, dengan berbagai dinamika geopolitik dunia secara ekonomi dan keamanan ya Pak ya, seperti mungkin saat ini banyak konflik antar negara yang terjadi, bagaimanakah nanti pemerintahan Prabowo akan menjalankan politik bebas aktif dan bagaimana menempatkan posisi Indonesia? Ya, politik bebas aktif itu memang pada kenyataannya memang ada satu prinsip yang akan terus dipegang ya oleh siapapun pemerintah Indonesia. Cuman kan pada prakteknya dia akan pada satu dan event kasus tertentu dia akan lebih dekat kemana. Kayak misalnya pembelian jet lah misalnya, pembelian jet tempur ya. Pembelian jet tempur kalau kita nggak bisa, artinya begini, bebas aktif dalam konteks sekarang ini ya, artinya dalam konteks Indonesia, dalam konteks geopolitik Indonesia dan geostrategis Indonesia saat ini adalah bahwa kita adalah negara middle power. Itu kuncinya. Kalau kita negara middle power, kita akan mencoba untuk melakukan segala strategi yang bisa menguntungkan Indonesia. Segala strategi, segala bentuk strategi kerjasama yang bisa menguntungkan Indonesia. Bentuknya bukan kemudian kita mengadakan aliansi seperti zaman dulu kita masuk blok timur atau blok barat, tidak seperti itu. Tapi juga kemudian kita tidak bermusuhan dengan satu negara itu mulu ya. Itu tidak akan terjadi. Tetapi dalam khasanah ilmu politik internasional itu yang dilakukan oleh middle power. Dia akan melakukan apapun kondisi yang memungkinkan untuk bisa membuat dia aman, membuat negara itu aman atau menguntungkan negara itu. Terkadang dia bisa mendekat ke satu negara superpower, tapi di kala lain dia bisa mendekat di negara superpower yang lain. Dia bisa mendekat ke Amerika Serikat, bisa juga mendekat ke Cina. Dalam kasus rencana Indonesia pembelian jet itu kan mikir juga ya, artinya kalau Indonesia mau misalnya menggantungkan beli jet F-16 dari Amerika Serikat semua gitu ya, bagus sih, Amerika senang-senang aja, Indonesia juga mungkin juga senang ya artinya. Tapi juga bagaimana dengan Rusia ya, bagaimana dengan negara-negara lain, belum nanti kalau misalnya Amerika Serikat melakukan embargo terhadap spare part dari pesawat-pesawat jet F-16 yang kita beli misalnya, seperti yang pernah dilakukan Amerika di tahun 90-an ketika kerusuhan Timur Leste, pelanggaran HAM di Timur waktu itu kan, spare partnya nggak dijual tuh, jadi ompong jet militer kita. Kan kita menolak seperti itu. Artinya kita mencegah hal itu terjadi lagi. Kalau kita misalnya hanya beli fokus semua pesawat jet tempur dari satu negara, katakanlah itu saya pikir sudah dilakukan sejak zaman SBY. Artinya diversifikasi alutsista yang dari mana sumbernya ya, tidak saja pada satu negara saja. Indonesia punya Sukhoi, sudah dibeli oleh di era kesepakatan Megawati dan SBY dari Rusia. Tapi juga masalahnya kita mau beli lagi ke sana kan, ini Rusia lagi perang nih sama Ukraina. Tapi kalau terjadi apa-apa gimana? Pesanannya nggak terpenuhi gimana? Spare partnya, atau senjatanya, amunisinya lagi bermasalah, terhambat. Makanya kan hal-hal seperti itu juga Indonesia kemudian tidak anti untuk kemudian mencari sumber-sumber yang lain, misalnya ke Prancis lah, ya Rafael juga. Walaupun Indonesia juga masih kasih slot kok ke Amerika, beli beberapa F-16 gitu ya. Nah, itu sebetulnya konsepsi yang saya pahami ya, dan juga normalnya para akademisi politik internasional pahami tentang konsep middle power. Dan saya yakin
Pak Prabowo juga sangat memahami itu. Jadi bebas aktif di sini diartikan bahwa bebas aktif yang kontekstual, bagaimana melihat perkembangan dinamis global, di mana di situ ada pemain-pemain yang tidak saja Amerika Serikat dan Rusia, tetapi ada juga Cina di situ, ya. Tetapi kita juga, Indonesia juga harus memposisikan sebagai negara yang fair, yang adil, yang main aman gitu, yang tidak akan pernah, yang belum akan cukup kuat ya, mampu untuk langsung berkonfrontasi secara langsung dengan Amerika Serikat, dengan Cina, dengan Rusia. Nggak mungkin kita, kan seperti itu. Iya, betul. Iya. Oke. Dan tapi Pak, kira-kira kalau menurut pandangan Bapak, bisa nggak Indonesia nanti naik level dari middle power country di level atasnya gitu, since Pak Prabowo itu kan aktif di ranah internasional, bahkan sebelum menjabat sebagai presiden baru gitu. Ya. That's a good question ya Mbak Naura ya. Pertanyaan yang bagus ya, saya pikir ya. Nah, masalahnya adalah level diplomasi dengan artinya begini, ruang diplomasi ya, area diplomasi dengan area kemajuan negara itu kan berbeda ya. Artinya ya. Kita bisa aja maju berdiplomasi, kita bisa erat ya hubungan kita kerjasama dengan negara lain, tapi kalau ekonomi kita stuck di situ aja gimana kira-kira? Iya, betul Pak. Apakah juga akan meningkatkan hormatnya negara-negara lain ke kita? Kan nggak hanya faktor diplomasi aja yang harus dimajukan untuk bisa menjadikan negara kita kuat, atau bahkan kalau kata Mbak Naura tadi, meningkat nih, nggak hanya middle mulu gitu kan, nggak ada middle melulu, kok menengah terus gitu. Naik dong jadi super power gitu kan ya. Dari tahun 45 sampai sekarang belum bisa deh kayaknya. Bahkan udah 70 tahun lebih nih Pak ya. Tapi yang menarik kan Pak Prabowo bilang bahwa ekonomi ini kalau bisa 78%. Betul nggak Mbak Naura ya? Itu kan itunya ya, keinginan Pak Prabowo sebetulnya kan. Ya, tapi banyak pengamat ekonomi sangat menyaksikan itu. Dan saya pun juga termasuk yang menyaksikan itu ya, kalau melihat berbagai macam indikator. Nah, itu poinnya Mbak Naura, bahwa melihat bahwa ini bagus nih ASEAN Way-nya Pak Prabowo, good neighboring policy, kebijakan bertetangga dengan baik, itu sudah bagus, itu adalah langkah awal. Tetapi apakah itu saja itu akan cukup untuk meningkatkan posisi atau bargaining position Indonesia di mata negara-negara lain? Tentu saja tidak, ada faktor-faktor lain. Ya, di dalam negeri domestik juga harus diberesin dong. Perkara stunting, kita nggak lagi bilang stunting dong. Kalau kita mau naik kelas masa stunting mulu, iya kan? Masa makan gratis gimana sih? Makan gratis masih disosialisasikan, kita mau naik kelas gitu dari middle power. Jangan bercanda dong, kan begitu. Kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita mau naik kelas, sudah hitungannya bukan lagi bicara tentang bagaimana memberantas stunting gitu ya. Kita bicara bagaimana sudah angka yang lulus S1 tuh sudah 99% misalnya gitu kan. Ya, yang S2 semuanya sudah 75% gitu. Kita sudah punya penemuan-penemuan yang diakui Nobel dan lain sebagainya. Ya, artinya kekuatan itu sangat banyak Mbak faktornya. Jadi tidak saja kekuatan di diplomasi, tapi juga kekuatan di ekonomi, di mana hopefully dari yang berangkat dari kekuatan ekonomi bisa juga kuat di militer. Kita bisa juga cukup membiayai untuk beli kapal induk Mbak, kayak Cina kan. Cina bermula dari ekonomi loh Mbak. Kalau kita nggak punya duit, gimana kita bisa membiayai alutsista dengan baik ya? Kita bisa beli macam-macam alutsista untuk pertahanan nasional kita gitu, yang kita punya laut yang luas ya. Itu yang saya pikir itu yang juga nggak boleh dilupakan pemerintahan Prabowo ke depan. Jadi dua area ini harus berjalan beriringan, yaitu area internasional dan juga area domestik ya. Area internasional tetap jalan, safari diplomasi tetap jalan, tetapi juga domestik harus diperkuat ekonominya supaya kita betul-betul menunjukkan taji kita sebagai negara middle power yang berkualitas lah ya. Bukan hanya sekedar middle power yang dijadikan cap hanya sebagai pemberian dari negara lain gitu ya, karena kita populasinya besar. Saya membayangkan bahwa seharusnya pada tahap kita nggak bicara lagi mengenai stunting, harusnya loh ya. Dan juga programnya juga jangan program makan gratis ya, jangan makan gratis ya. Middle power yang berkualitas kan harusnya sudah lewat dari itu. Ya harapannya ke depan harapannya kan segera ada program-program lain yang lebih berkualitas lah ya, yang memang di situ ya faktor yang domestik ini kemudian bisa semakin kuat ya, yang kemiskinan bisa diberantas, nggak lagi bicara stunting gitu ya. Harapannya alokasi makan siang gratis itu bisa lebih
selektif dan lebih prioritas mungkin untuk buka lapangan kerja daripada makan gratis. Ini pendapat pribadi saya. Ya. Saya pikir itu ya Mbak Naura. Oke. Lalu kalau menurut pandangan Bapak di era Prabowo ini hubungan luar negeri Indonesia berarti lebih dinamis, Pak? Ya kita kan belum tahu Mbak. Iya, ini masih gitu. prediksi. Iya prediksinya gitu Pak maksudnya. Ini prediksi ya Mbak ya. Saya pikir apakah Pak Prabowo itu akan tetap melanjutkan program-program Jokowi sebagaimana yang beliau sampaikan di saat kampanye dulu ataukah tidak? Artinya begini, antara idealitas kampanye beliau bahwa Pak Prabowo berkomitmen untuk menjalankan warisan Jokowi, ya, melanjutkan, ya kan? Tapi kalaupun beliau nggak perlu ngomong seperti itu juga, saya pikir beliau akan paham gitu ya. Artinya begini, sebagai seorang kepala negara yang mau nggak mau harus berinteraksi dengan negara lain ya. Apalagi dalam hal ini Pak Prabowo saya pikir lebih paham jauh daripada Pak Jokowi secara kualitas dan kapasitas individu dalam berdiplomasi, bernegosiasi, pemahaman geostrategis, geopolitik itu jauh lebih paham lah ya Pak Prabowo. Kalau kita mau fair gitu kan. Jadi maksud saya adalah tanpa beliau harus berkoar-koar saya akan melanjutkan program-program Pak Jokowi, baik itu di bidang ekonomi maupun di bidang luar negeri maupun di bidang politik. Pak Prabowo juga akan menjalankan itu. Iya. Juga akan menjalankan itu gitu kan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah kebijakan-kebijakan diplomasi beliau nantinya, kebijakan safari-safari diplomasi beliau itu nantinya akan membawa sebesar-besar keuntungan bagi rakyat Indonesia atau tidak. Apakah seringnya beliau berdiplomasi, bersafari diplomasi itu akan menghilangkan stunting di Indonesia sampai 0% misalnya. Enggak lagi kemudian program makan gratis jangan lama-lama deh Mbak, kalau bisa udah setahun aja habis itu hilang deh. Yang lebih selektif gitu kan, anggarannya kan banyak habis di situ. Karena yang lebih bisa menjadi prioritas ya Pak ya. Lebih prioritas. Kan seperti ini harapannya bagi saya sebagai seorang akademisi dan pengamat ya. Saya pikir itu Mbak. Jadi poinnya adalah saya nggak yakin kok. Jadi ini komitmen dari semata-mata karena komitmen Pak Prabowo untuk melanjutkan. Ya itu pasti ya. Tanpa Pak Prabowo harus mengambil langkah bahwa saya akan melanjutkan kebijakan luar negeri Pak Jokowi juga, itu sudah common sense akan jalan gitu ya. Dengan kapasitas, pemahaman dan kecerdasan beliau ya, pengalaman beliau sekolah di mana-mana sebagai TNI Angkatan Darat ya, jenderal. Saya pikir itu bukan hal yang lagi yang apa namanya diragukan lah ya kalau dalam hal berdiplomasi. Tapi kan kata Mbak Naura kan nggak hanya diplomasi ya. Tadi setuju kan ya untuk bisa membuat kita disegani oleh negara lain. Ada faktor-faktor domestik ya, ekonomi harus kuat, politik harus stabil ya. Lapangan kerja juga luas, nggak ada lagi kita bicara kelaparan, nggak ada lagi bicara macam-macam. Baru kemudian kita bicara tentang peningkatan kualitas pendidikan kita, kualitas teknologi kita. Nah itu kan tinggi sekali Mbak. Nanti masih banyak PR yang harus dikejar ya Mbak ya. Betul. Nah ada juga nih Pak netizen Indonesia yang bilang kalau kunjungan Prabowo ke Rusia kemarin itu mengingatkan kembali dengan kunjungan Soekarno tahun 1961 yang lalu. Menurut Bapak gimana Pak? Ya saya nggak tahu bagaimana netizen itu latar belakangnya apa ya bicara seperti itu ya. Nggak tahu apakah mungkin netizen itu mengasosiasikan Pak Prabowo seperti Pak Soekarno mungkin. Ya mungkin iya Pak. Atau mungkin Pak Prabowo memang mencoba untuk mengasosiasikan diri beliau seperti Pak Soekarno ya sejak 2009 ya, ketika beliau berpasangan dengan Bu Mega kan beliau pakai jas putihnya, Pak Karno pakai peci. Saya nggak tahu. Makanya latar belakang netizen bilang kayak gitu kan apa gitu. Apakah melihat memang mungkin netizen itu ada mirip gitu netizen Pak. Sudah melihat sosok Pak Prabowo ini, waduh ini Pak Soekarno keduanya Indonesia ini ke depan terus ke Rusia terus dikonekkan dengan itu ya. Bisa jadi ya. Tapi kok saya tidak melihatnya, saya melihatnya terlalu jauh ya kalau berpikiran seperti itu. Konteksnya sudah berbeda. Kalau Pak Soekarno dulu datang banyak hal yang bisa digapai misalnya ya. Memang konteksnya berbeda. Saya tidak kemudian membandingkan apple to apple, tapi memang konteksnya berbeda sekali. Dulu Mas Perang Dingin konteksnya gitu ya. Uni Soviet ketika itu masih sangat menginginkan negara-negara yang mendukungnya untuk menjadi balancing ke blok barat ya, Amerika untuk bisa melawan Amerika melalui by proxy, melalui perantara. Makanya ketika itu Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan
pertahanan terkuat ya dengan alutsista yang luar biasa dipandang ya di zaman Soekarno karena mendapatkan banyak hibah peralatan perang ya dari Uni Soviet ketika itu kan luar biasa. Pak Soekarno datang ke sana yang didapat bisa banyak gitu ya. Tapi saya sekali lagi bukan apple to apple karena memang konteks dan kondisinya berbeda. Uni Soviet sangat berkepentingan ketika itu dengan kita dapat hibah pada zaman Presiden Soekarno dari Uni Soviet peralatan perang yang luar biasa. Kita bisa berhasil mengusir Belanda ya ketika perang di Irian Jaya waktu itu bisa direbut ya. Dan Amerika Serikat mencoba menunjukkan Belanda, kamu nggak bisa macam-macam lagi dengan Indonesia, lihat peralatan yang luar biasa, alutsistanya yang luar biasa dari Uni Soviet waktu itu. Yang tentu saja udah pada uzur ya, udah nggak dipakai lagi, udah lama ya. Nah, kalau netizen tersebut ingin menyamakan gitu ya lagi secara persis ya nggak bisa. Artinya hampir juga mustahil gitu ya. Konteks Presiden Soekarno ketika melawat gitu ke suatu negara sahabat bisa banyak mendapatkan keuntungan seperti ya karena memang konteksnya berbeda. Tapi itu hal yang positif dalam hal diplomasi ya, safari diplomasi hal yang positif ya saya pikir. Nah, lalu Pak, kalau di luar dari diplomasi nih Pak, bagaimana terkait isu militer berbisnis jika isu ini diarahkan untuk kebutuhan sektor ekonomi kita Pak? Militer berbisnis ya? Iya. Itu isu yang memang dilematis ya. Memang sejak menhannya Pak Prabowo ya memang ada coba indikasi ke sana, kecenderungan untuk bagaimana membuka peluang-peluang TNI ya untuk kemudian kembali berbisnis ya untuk apa namanya. Nah, sebetulnya ini kan mengingatkan pada konsep difungsi ABRI Mbak ya. Di zaman Pak Harto dulu ya bahwa angkatan bersenjata atau TNI itu setidaknya juga harus punya fungsi di sosial kemasyarakatan ya. Nah, kan semangat reformasi waktu itu juga semangat era demokrasi dan ini yang sebetulnya terjadi di negara-negara demokrasi yang real, demokrasi barat ya. Ala barat yang real kan sebetulnya kan tentara itu kan di barak ya. Tentara itu kan oleh sebab itu kan kemudian fungsi ABRI ketika itu juga sudah dibubarkan, konsepnya juga sudah dilarang, tentara Indonesia kembali ke barak, segala hal yang menyangkut keamanan domestik itu dikembalikan kepada polisi ya. Meskipun kemudian dampaknya juga luar biasa, terjadi persaingan di antara mereka, ketidakterimaan, sikut-sikutan di lapangan itu hal yang wajar ya. Nah, kita masih melihat itu saya pikir ya Mbak ya. Hemat saya kita akan masih melihat itu dengan hati-hati ya, bagaimana ke depan, bagaimana implementasi ke depan, apakah pembukaan keran-keran untuk berbisnis lagi ini akan merusak demokrasi Indonesia lebih jauh lagi dan tidak membawa kemanfaatan untuk kestabilan ekonomi, kemajuan ekonomi Indonesia secara masif ya. Saya pikir kita harus ingatkan itu Mbak. Saya pikir kita harus mengingatkan, monitor closely ya. Kita harus monitor sebagai bagian dari masyarakat sipil, kita harus monitor dan kita harus ingatkan kalau ada hal-hal potensi itu nanti akan bahaya nih kalau main terus di sini nih, bahaya nih, nggak bisa profesional lagi nih ya. Ayo Mbak Naura ingatkan, saya ingatkan, pemirsa podcast Secret Story juga bantu untuk sama-sama ingatkan itu. Nah, lalu Pak, kalau dari Pak Fahlesa nih, selain cara berdiplomasi, bagaimana adakah slight differences nih between Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam menjalankan hubungan luar negeri, selain tadi yang Bapak sudah mention kan mungkin cara berdiplomasinya berbeda gitu. Ada lagi nggak Pak? Ya, kita masih akan lihat ke depan ya. Setidaknya faktor-faktor yang menyebabkan keduanya berbeda secara drastis sih saya tidak melihat ya ke situ ya. Artinya polanya tetap akan sama-sama aktif ya. Untuk berdiplomasi, mengikuti konferensi-konferensi internasional, event-event internasional, G20, event-event di ASEAN, event-event di The United Nations, di PBB dan lain sebagainya, itu akan dilakukan. Karena bedanya tadi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, beliau tentu lebih nyaman ya. Kalau Mbak Naura tanyakan bedanya, slight differences ya, beliau lebih nyaman dalam berdiplomasi. Beliau lebih nyaman dalam berinteraksi secara internasional. Ya karena memang sudah bawaannya sejak kecil kemana-mana ya, ke luar negeri, mau bahasa Perancis juga bisa ngerti ya, bahasa Inggris juga sudah di luar kepala kayak gitu-gitu kan. Artinya
memang secara individu, secara kapasitas beliau sangat nyaman untuk itu ya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Oke. Mengenai apakah adanya kebijakan luar negeri yang jauh berbeda, jauh melenceng dari apa yang sudah dilakukan oleh para presiden kita selama ini sejak zaman SBY, sejak zaman Pak Jokowi, kok saya nggak ngelihat itu ya. Oke. Walaupun kita masih akan tentu melihat ya, tapi Iya. saya kok tidak melihat akan ada sebuah kebijakan yang akan berbeda jauh gitu ya, melenceng jauh misalnya. Misalnya begini nih, Prabowo memutuskan kemudian nggak akan mau lagi bekerja sama dengan Amerika Serikat misalnya, nggak mungkin. Ya, Misalnya saya putus hubungan dengan Tiongkok, nggak mungkin. nggak mungkin. Atau kita musuhan dengan Rusia, Ya. itu nggak mungkin deh kayaknya. Karena memang kondisi geostrategis, geopolitik dan kondisi kita, kondisi Indonesia sebagai middle power, beliau sangat paham gitu kan. Jadi itu yang menyebabkan saya kemudian berpandangan bahwa pelencengan jauh kebijakan luar negeri dari presiden-presiden yang ada sebelumnya itu kok minim terjadi atau hampir mustahil terjadi di zaman Pak Prabowo. Cuman memang mungkin ada hal-hal unik, hal-hal distinct, hal-hal secara khas yang menjadi karakter dari Pak Prabowo. Misalnya Pak Prabowo mungkin lebih berani untuk menjanjikan sesuatu gitu kan. Misalnya ketika datang ke suatu negara beliau lebih pasti menjanjikan sesuatu. Saya langsung akan memberikan beasiswa kepada ini gitu ya, menelurkan program langsung gitu ya ketika berpidato di luar negeri ketika lagi lawatan. Itu mungkin saja terjadi ya. Mungkin saja terjadi. Oke. Lalu nih Pak, ini yang terakhir. Kalau dari Pak Falesa, harapannya apa ke depannya untuk Pak Prabowo dalam menjalankan hubungan ya politik luar negeri gitu ya Pak, untuk internasional dan juga untuk secara domestik? Ya, harapan saya dan juga harapan kita bersama dan juga mudah-mudahan nih harapan dari semua pemirsa podcast Secret Story ya Mbak Naura ya, Pastinya Pak. bahwa Indonesia tetap aktif dalam menjaga perdamaian dunia, ya kan? Indonesia tetap aktif dalam berkontribusi dalam kemajuan dunia, kestabilan dunia, dan perdamaian dunia dengan aktif dalam ikut di event-event internasional ya. Karena kita tidak bisa mengucilkan diri kita, siapapun mereka, siapapun kita Mbak di negara saat ini, tidak ada satupun negara yang bisa kemudian bersikap isolasionis ya. Isolasionis itu mengurung diri gitu ya. Nggak mau ikut konferensi sana, nggak mau ikut event ini, nggak mau berdiplomasi itu kan nggak mungkin Mbak ya. Jadi justru diplomasi itu adalah hal yang positif ya, yang bertujuan untuk bagaimana, kan sebetulnya diplomasi kan ujung-ujungnya kemana sih Mbak? Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia kan. Jadi kita nggak jadi bukan diplomasi itu bukan sesuatu yang sekedar tanpa makna, tanpa tujuan ya. Diplomasi itu, nah ini yang akan menjadi harapan saya nih kepada Pak Prabowo dan timnya ya, besok kabinetnya ke depan ya. Ayo kita berdiplomasi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Itu yang harus kemudian digarisbawahi. Ayo kita berdiplomasi, jangan hanya diplomasi kosong, jangan hanya banyakin lawatan-lawatan yang kosong gitu ya, tanpa kemudian ada imbas peningkatan ekonomi, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Oke, terima kasih nih Pak Falesa atas ngobrol-ngobrolnya sama saya hari ini. Jadi itu teman-teman hasil diskusi kita terkait hubungan luar negeri yang nantinya akan dijalankan oleh Presiden baru kita itu Pak Prabowo Subianto ya. Ini juga ada prediksi-prediksi juga ya Pak ya, dan harapan-harapan kita untuk kesejahteraan Indonesia juga. Oke, baik teman-teman, sampai bertemu di episode minggu depan dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Falesa. Sama-sama Mbak Naura, Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.